Shalom Bapak Ibu sekalian. Iya, kita berbicara malam hari ini mengenai the case for Jesus. Kalau saya artikan dalam terjemahan bebas, kira-kira itu tuduhan atau kasus-kasus yang menuduh menyudutkan bagi Yesus. Baik, sudah bisa? Ya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam mengikut Tuhan, di dalam lembaran kecil yang saya sampaikan, di sana ada bahwa di dalam mengikut Tuhan itu kita perlu teologia Kristiani yang benar. Yaitu teologi Kristen yang menyangkut bukan saja nubuat kelahiran, pelayanan, tapi sampai juga pada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan tentu saja yang berkaitan dengan segala keberadaan Tuhan Yesus. Saudaraku, bahwa teologi Kristen juga haruslah menyangkut segala aspek yang berkaitan dengan pelayanan Tuhan. Tentu saja kita tahu bahwa segala hal yang berkaitan dengan perilaku sosial maupun perilaku sehari-hari bagi Tuhan Yesus itu termasuk menjadi satu bagian Kristologi. Jadi tetap menjadi bagian iman kita. Meskipun Tuhan tidak melakukan sesuatu yang bersifat religi, tidak bersifat agama. Tetapi dia dilakukan oleh Yesus, oleh Tuhan. Maka kita sebagai orang-orang, sebut saja sebagai orang-orang fundamental, kita melihat bahwa ini tetap sebagai satu bagian iman. Justru ini nanti akan menjadi perbedaan antara kita dengan kaum liberal. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Kristologi itu kita tahu tidak pernah lancar. Kristologi tentang Kristus itu tidak pernah lancar. Dari dahulu sampai sekarang sampai nanti sekalipun, bahwa tentu akan ada masalah, tentu akan ada tantangan, tentu akan ada masalah ketidaksetujuan, tentu akan ada masalah sanggahan dan bahkan tuduhan-tuduhan yang terus dilemparkan bagi pribadi Kristus Yesus. Dari kelahiran sampai kematiannya semuanya penuh dengan hal yang kontroversial. Jadi Yesusnya sendiri memang hadir dalam teologi Kristen itu membawa sesuatu yang kontroversi. Jadi Yesus itu hadir bukan saja membawa satu pembaharuan nilai, membawa satu perubahan nilai dan itu yang membuat kontroversi. Tetapi kehadiran Yesus bahkan secara fisik dari lahir pertama itu sudah kontroversi dan menjadi satu tuduhan, menjadi satu sanggahan besar. Bahwa Yesus itu lahir dari perawan Maria, bahwa Yesus itu lahir dari Roh Kudus tanpa Bapa. Itu sudah menjadi satu tuduhan yang tidak mudah, tidak main-main. Sehingga dari keberadaan awal sampai nanti pada saat beliau mati, meninggal, itu pun tetap disertai dengan kontroversi yang tak habis-habisnya. Sesudah mati pun masih ada kontroversi, yaitu kebangkitan. Sesudah kebangkitan masih membawa satu kontroversi, yaitu beliau naik, di mana tidak ada makamnya. Ini nanti kita lihat bahwa ini menjadi satu kontroversi dari pandangan banyak orang, bahwa seharusnya Yesus itu yang mati itu ada kuburnya dan segala macam. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita lihat bahwa penolakan terhadap Kristologi, terhadap
kekristenan itu berasal atau berawal dari ketidaksetujuan orang yang tadi saya singgung terhadap pembaharuan nilai-nilai yang diajarkannya. Ini membawa satu hal yang penuh pertentangan. Mulai dari awal permulaan pelayanannya sampai ketika beliau menyatakan nilai-nilai yang diperbaiki dalam pelayanannya. Dan ini kemudian mengembang di dalam pemahaman tentang Yesus itu bukan hanya pada kemanusiaan Yesus atau kemudian kita sebut low kristologi. Low kristologi itu artinya kristologi yang rendah atau yang bawah. Itu artinya Yesus di dalam wujud atau di dalam penyataan sebagai manusia, dalam kemanusiaan Yesus. Itu low kristologi. Itu membawa satu pertentangan. Misalnya pada saat beliau berada di Bait Allah, lalu kita tahu dalam Markus 11 ayat 15, beliau kemudian memporak-porandakan dan mengusir orang-orang yang menggunakan Bait Allah itu untuk hal yang tidak layak. Orang akan melihat membuat pertentangan, nilainya mengatakan bahwa Yesus ini lebay. Kenapa sih tidak setuju jualan atau tidak setuju dagangan saja langsung diobrak-abrik? Bahkan Tuhan Yesus membuat cambuk dari kulit, lalu menghajar orang-orang, membolak-balikan meja jualan dan seterusnya. Tetapi apakah benar bahwa ini sekedar low kristologi, artinya kristologi kemanusiaan saja, di mana Yesus merasa risih. Orang berkata, rumah Bapakku ini adalah rumah Bapakku, tetapi engkau menjadikan sarang penyamun. Tetapi sebetulnya yang Yesus rasakan pada saat itu lebih daripada itu, bahwa Yesus melihat orang-orang itu lebih daripada kurang ajar. Karena mereka menggunakan ibadah, tempat ibadah atau sembahyang itu sebagai arena komoditi saja. Jadi mereka tukar menukar, menjual ternak dari yang kecil ditukar yang gede atau yang kurang baik ditukar yang baik dan sebagainya. Itu ternyata membawa satu ketidaklayakan di mata Yesus. Sehingga kita melihat di sini bahwa ini bukan low kristologi lagi, tetapi bagi Yesus ini sudah termasuk high kristologi. Ini sudah masuk kristologi dalam kealahannya, di mana beliau merasa bahwa Bait Allah itu betul-betul tidak dihormati. Sampai orang-orang yang mau sembahyang pun bertambah bebannya dengan tukar-menukar itu. Orang-orang yang mau sembahyang pun menjadi semakin terbeban dengan segala hal yang diwajibkan oleh komunitas orang-orang yang melakukan perdagangan di Bait Allah. Sehingga kita melihat di sini bahwa ini tantangan ini bukan sekedar pada low kristologi saja, tetapi menyangkut juga soal high kristologi. Ini bukan kemanusiaan saja yang terusik, tetapi Yesus dalam ketuhanannya di sana ini mengusik Yesus. Sekarang kita agak lewatkan saja sebagian. Kita langsung pada tantangan dari liberalisme. Jadi liberalisme itu pernah saya singgung beberapa waktu yang lalu, bahwa liberalisme itu lahir dari rasionalisme yang sedang berkembang luar biasa di sekitar abad 16
17 itu Renaissance dan seterusnya, itu menjadi satu golden ages, satu masa-masa emas di mana manusia secara ajaib ini menerima lawatan Allah, kemajuan luar biasa di dalam segala hal, kedokteran, di dalam ilmu pengetahuan, di dalam industri, bahkan di dalam teologi pun ada perubahan-perubahan, di mana kemudian Protestan itu muncul dan semakin banyak muncul dengan subur sekali, sampai hari ini kita melihat bahwa gereja Tuhan itu tumbuh dengan luar biasa. Meskipun kita lihat tantangannya pun akan luar biasa. Bahwa gereja Tuhan itu tidak lagi stagnan. Gereja Tuhan tidak lagi diam seperti pada awal-awal abad ke-13, 14. Di mana saudara-saudara kita Katolik pada waktu itu membawa kekristenan atau Katolikan itu di dalam satu suasana yang diam. Diam itu dalam arti kata tidak banyak protes, tidak banyak membawa satu pembaharuan rohani. Jadi semuanya berjalan dengan apa yang sudah ada sesuai dengan tradisinya. Saudara-saudaraku kasih dalam Tuhan, lalu kita melihat liberalisme itu muncul pada saat rasionalisme, pada saat itu berkembang dengan luar biasa. Orang menjadi semakin kritis. Kalau sebelum-sebelumnya orang mengikut Tuhan itu membaca Alkitab, di dalam pemahaman Alkitab itu secara stuck, secara tidak punya gairah untuk naik. Dibilang turun juga mungkin tidak, tetap aja stuck gitu. Dan ini yang kemudian oleh rasionalisme ini kemudian berubah sampai kepada hal teologi pun mengalami satu pembaharuan, termasuk sikap di dalam beriman. Nah, di sini kemudian liberalisme itu muncul karena orang-orang itu, kalau kita katakan ini menjadi satu misteri sampai sekarang. Dark Ages itu menjadi satu misteri bahwa saat itu saya bisa bilang bumi mengalami satu lawatan yang luar biasa, yang saya tidak tahu kapan akan kembali lagi, mengalami lompatan-lompatan yang luar biasa, sehingga yang tadinya orang diam, orang tidak bereaksi, orang tidak kreatif, orang tidak punya passion, orang tidak punya kehausan kepada Allah, pada saat itu mereka punya kerinduan. Tetapi dampak negatifnya pun muncul. Ya, ini kita juga melihat bahwa selalu muncul dampak-dampak negatif sebagai aksi sebaliknya, aksi sebaliknya. Ketika orang-orang masuk di dalam masa-masa rasionalitas yang bertumbuh, maka pada saat itu di bidang teologi pun punya satu kecenderungan, tentu tidak semua, tapi sebagian dari orang-orang yang punya kerinduan besar itu mulai muncul dorongan-dorongan yang mempertanyakan. Jadi mereka selama ini sudah merasa dalam kekristenan itu biasa, begitu-begitu saja. Tetapi sekarang ketika mereka ditambah kecerdasannya dengan aneh, dengan ajaib, secara misterius, bahwa kemudian mereka ditambah kecerdasannya, ditambah gairahnya, ditambah passionnya terhadap kerohanian, mereka mulai berpikir bahwa Alkitab kita ini sepertinya juga adalah sesuatu yang harus dikritisi, harus dikritik. Bukan dikritik gimana ya, tapi harus diberikan kritik, namanya dari segi sejarah.
Mereka bertanya-tanya, mempertanyakan. Ini sejarahnya bagaimana ini? Kan orang sudah semakin jauh dari Yesus. Abad pertama, sekarang abad ke-19. Sudah 1900 tahun. Lalu mereka mulai mempertanyakan, yang kita imani itu sebetulnya ini dari mana asalnya? Yang kita imani itu termasuk semua cerita-cerita ini benar-benar terjadi atau sesuatu yang kemudian sebetulnya dia ditambahkan dalam mitos-mitos para murid-muridnya. Ini kita bisa mengerti bahwa pada zaman liberalisme itu justru kesadaran mereka bertanya-tanya bahwa gereja itu sebetulnya masih berjalan dengan pengertian firman Tuhan dengan benar, atau sebetulnya gereja itu sudah dicampur dengan mitos-mitos dari para pengikutnya atau murid-muridnya. Mereka mulai mempertanyakan itu. Saudara-saudara, lalu seorang yang termasuk tokohnya adalah Rudolf Bultmann. Saya suka Rudolf Bultmann ini sebab dia seorang yang rohaniwan, sungguh-sungguh, tetapi pemikiran yang terlalu berani. Dia mencoba memisahkan, dia memikirkan dan mencoba memisahkan antara Yesus yang ada di dalam sejarah yang mereka baca. Yesus lahir di Nazaret, hidup di daerah yang sekitar Palestina, tahunnya sekian dan sebagainya. Bultmann mencoba memisahkannya dengan Yesus yang satu lagi, yaitu Yesus yang diimani, Yesus yang jadi iman, keimanan, kekristenan. Bultmann melihat bahwa ini tidak sama antara Yesus secara sejarah dengan Yesus yang diimani. Kita sama, merasa sama, karena tokohnya sama, Yesus objeknya sepertinya sama. Tetapi secara kritis kemudian Bultmann merasa justru itu yang kita perlu murnikan lagi, supaya jangan sampai kita mengikuti kekristenan yang tidak jelas. Secara sejarah Yesusnya ada, tetapi kemudian secara pengajaran ini tidak semua terjadi. Ini kan sudah mulai, wah ini fatal kalau begitu. Kemudian orang-orang liberal mengatakan Yesus yang diimani oleh orang Kristen sampai sekarang itu sebetulnya tidak semua kejadian, tidak semua real. Tetapi sebagian itu ditambahkan oleh murid-murid yang menuliskan Injil itu. Jadi tidak semua Yesus ngomong begitu, tidak semua. Mereka buktikan. Dan salah satu pembuktiannya itu, liciknya, mereka menggunakan bahan-bahan apokrifa. Apokrifa itu bahan-bahan di luar Alkitab. Memang tidak masuk di dalam kanon Alkitab. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan seterusnya yang sudah ditetapkan menjadi kanonisasi Alkitab. Mereka tetap memasukkannya sebagai satu bahan yang terpercaya. Karena mereka anggap bahwa ini ada hal yang bisa dipercaya dari bahan-bahan apokrifa itu. Bahan-bahan apokrifa itu banyak macam-macam. Nanti kita lihat di sana ada seperti Injil Barnabas, ada Injil Yudas, ada Injil
Filipi, ada Injil Magdalena dan sebagainya. Kaum liberal ingin memisahkan mitos dari Alkitab. Jadi mereka ingin melihat sepertinya, izinkan kami mengenal Yesus itu sebagai Yesus secara manusia yang nyata saja. Tapi kalau yang berbicara soal dia transendental, tahu ya transendental itu di luar akal kita, penuh dengan mujizat, berjalan di atas air, membangkitkan orang mati dan sebagainya, itu orang liberal menganggap nanti dulu. Ini pisahkan dulu. Karena ini menurut kami, kata orang liberal, bahwa itu termasuk mitos-mitos yang ditambahkan oleh murid-muridnya, khususnya para penulis. Sehingga mereka melihat khusus saja Yesus itu secara apa yang dilihat, secara pemikiran, secara manusia. Jadi yang dipikirkan mereka adalah Yesus yang dalam kemanusiaan saja. Low kristologi. Jadi kristologinya tidak pernah menjadi high kristologi. Karena kristologi orang liberal hanya memikirkan bagaimana Yesus secara manusia saja. Jadi mereka mau terima pemikiran kalau Yesus itu secara manusia apa yang terjadi dan sebagainya. Kematiannya dia terima, tapi kebangkitannya tidak. Lalu kalau dia sudah terima mati dikubur, terima mereka. Tetapi kalau hari ketiga bangkit, itu mereka bilang nanti dulu, itu bagian mitos. Ini liberalisme. Jadi liberalisme yang bisa berkembang pada masa-masa kini itu juga demikian, meskipun tidak kelihatan nyata seperti apa begitu ya, tetapi ada liberalisme yang mulai kelihatan di gereja-gereja tertentu. Saya tidak menyebutkan, tetapi ada gereja-gereja yang lebih memikirkan di dalam soal kebersamaan, pada akhirnya kemudian memunculkan, singkirkan hal-hal yang sifatnya unik dari Yesus. Jadi kalau orang mulai berpikir, kita ini kan sama, agama apapun sama, misalnya berkata seperti begitu, itu titik terbesar yang menjadi pintu dia masuk liberalisme itu seperti begitu. Karena dia tidak ada sikap fundamen. Tapi dia lebih liberal. Ya, kita berbeda, agamamu, agamaku. Tapi kita bisa bersama. Lalu ketika orang itu berkata, tapi agama saya harus memberitakan Injil kepada saudara yang belum mendengar. Mereka mulai berkata, tidak bisa kalau begitu. Ini sudah menyalahi hukum dan sebagainya. Itu sudah masuk di dalam nuansa-nuansa liberal sebetulnya. Masih lebih untung kita punya fundamental masing-masing. Orang Muslim, Kristen. Kita tidak perlu menganggap sama. Karena ketika kita menganggap sama, keunikan Yesus itu kalau tidak bisa dikatakan dipangkas habis, seakan disimpan di dalam satu kotak aman yang tidak terusik. Sehingga kita bisa berjalan bersama-sama, kita bisa ibadah bersama-sama, kita bisa memikirkan tentang Tuhan bersama-sama. Di satu sisi baik, tapi di sisi lain dalam hal teologia itu amburadul. Ini yang mesti saya berpikir lebih baik kita menjadi orang-orang fundamental, menjadi orang-orang fundamentalis dibandingkan dengan orang-orang yang menjadi liberal. Nanti gampangnya ketika orang-orang sudah menjadi liberal, dia sudah sampai kepada satu titik di mana kita bicara Yesus, tapi jangan bicara kelebihannya. Itu sama saja ketika saya berbicara dengan saudara-saudara saya, bicara Yesus mereka terima.
Yesus Al-Masih toh terima. Mereka juga punya Al-Masih. Tetapi ketika saya mulai berbicara tentang kuasanya menyelamatkan, itu saja sudah menjadi satu hal yang Gus, tong ngomong Yesusmu, sudah mulai muncul hal yang seperti demikian. Oleh sebab itu orang-orang liberal sangat ingin memisahkan mitos dari Alkitab. Sehingga ada istilah orang liberal itu punya paham demitologi. Demitologi itu kemudian menggembalikan penghayatan Alkitab itu kepada hal-hal secara alami dan rasional saja. Jadi jangan dipersulit dengan keyakinan mitos-mitos. Tapi kita melihat seperti saya melihat Pak Mugi saja. Saya mengenali Pak Mugi, kacamatanya, rambutnya, rumahnya, istrinya, anak-anaknya. Tapi saya tidak perlu mendengar hal-hal yang dikatakan banyak orang. Katanya Mas Mugi itu kalau doa kuasanya besar. Nah yang seperti itu orang liberal tidak perlu. Masuk gereja juga begitu sama. Jadi orang liberal itu masuk gereja, mereka bisa beribadah, mereka bisa punya liturgi. Tetapi mereka tidak meyakini kuasa Allah sama sekali. Saya harus katakan sama sekali. Memang ada yang agak-agak miring-miring sedikit liberal. Ya belum lah, nantinya dia akan liberal. Ini tantangan yang kita hadapi di dalam kristologi adalah, pertama ini adalah dari kalangan liberal. Artinya bahwa di dalam kekristenan itu sekarang dicoba, bukan sekarang tapi sebetulnya 1-2 abad yang lalu sudah mulai, bahwa itu digembosi. Banyak sekarang, zaman sekarang juga kalau silakan sedang kumpulan, Pak Pendeta Petrus berdoa. Wah, berdoanya lama. Kami minta Roh Kudus untuk bekerja, kami minta Roh Kudus melawat. Mereka mulai membuka mata dan sikut-sikut kiri kanan, ini apa-apaan. Itu orang liberal seperti begitu, Pak. Dan mereka ada di dalam satu komunitas namanya Kristen. Jadi liberal itu menjadi satu tantangan. Dan ketika kita anti terhadap liberal, kita menjadi evangelikal atau fundamental. Kita menjadi injili atau fundamentalis. Jadi Pantai Kosta seringkali dianggap gereja mana? Pentakosta. Kami gereja Injili. Dari sejarahnya, ini adalah sama satu gereja yang muncul dari penolakan terhadap liberalisme. Jadi kita, Pantai Kosta itu termasuk keluarga Injili sebetulnya. Tapi mempunyai penekanan di dalam hal-hal tertentu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jadi ketika gereja Tuhan kemudian membuat kristologi yang menolak liberalisme itu, maka tantangan dari liberalisme itu menjadi melemparkan tuduhan kepada gereja-gereja seperti gereja kita ini. Bahwa kamu gereja mana? Saya di GUP. Gereja apa itu? Gereja Utusan Pantai Kosta. Oh, mereka lalu mengatakan, oh iya, fundamental. Ini gereja fundamental. Yang kalau berdoa itu sampai nangis kan? Yang kalau berdoa itu sampai suka teriak-teriak. Merasa ada lawatan Allah luar biasa. Misalnya diungkap, kita jawab iya. Dia selalu
kemudian akan mengatakan, iya fundamentalis. Kamu fundamentalis. Kamu gereja yang penuh mitos. Dianggapnya begitu. Ini tantangan kita dari kaum liberal kepada gereja-gereja Injili dan gereja-gereja seperti gereja kita ini saat ini. Dianggap kita ini penuh dengan mitos. Terlalu banyak mitos. Kisah-kisah mitos. Bicara tubuh manusia, ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Mitos lagi. Seperti begitu. Jadi ini tantangan yang kita hadapi. Yang pertama, sekarang kita melihat ada tantangan yang lebih dalam lagi, yaitu tantangan dari apa yang disebut komunitas Yesus sejarah. Ada namanya komunitas Yesus sejarah. Ada. Komunitas Yesus sejarah ini seperti tadi saya katakan bahwa pandangan Yesus yang diimani umat Kristen itu tidak nyata dan dipenuhi penambahan-penambahan. Maka kemudian kalau kita bicara kekristenan menurut mereka dari kaum liberal, ini sebetulnya masih liberal, naik kelasnya dari liberal juga. Mereka masih akan mengatakan, ya bicara yang normal-normal aja lah, biasa yang wajar-wajar aja lah. Kalau kita berdoa, enggak makan, saya berdoa, saya sedang puasa. Berapa lama puasa? Ya saya pengennya 40 hari. Wah, bagi dia ini mitologi yang harus dikikis. Ya terserah kamu, kata dia. Tetapi itu tidak membawa apa-apa terhadap kekristenan. Tidak. Sesuatu yang transenden, sesuatu yang ilahi, itu tempatnya di luar. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa di dalam Yesus sejarah, Yesus dilihat atau dianalisa sebagai tokoh sosial tanpa keilahian. Ini menekankan low kristologi, tadi saya sudah singgung, dan mengesampingkan high kristologinya. Yesus diakui sebagai tokoh pejuang sosial yang tidak lebih daripada itu, yang kemudian mengalami tantangan dari kaumnya sendiri, dianiaya dan dibunuh oleh sebab kontroversinya dengan suku bangsanya. Kita maju lagi, tantangan dari atau tuduhan atau tantangan dari komunitas yang disebut Yesus seminar sekarang. Kalau tadi Yesus sejarah itu menekankan betul-betul tentang history criticism. Kalau secara hermeneutiknya itu history criticism, bahwa ini ada kritik sejarah. Maka mereka mulai melihat sejarah itu menjadi awal yang harus betul-betul diamati secara detail. Maka Yesus seminar, sebetulnya disebut Yesus seminar itu karena dia hanya difasilitasi mula-mula oleh sekitar tidak sampai 50 orang. Teolog memang 50 orang. Dan mereka di Amerika membuat satu seminar khusus. Dan pada seminar itu mereka membawa satu hal-hal baru yang menurut mereka ini pembaharuan betul. Apa yang mereka bawa? Mereka membawa Injil Thomas sebagai Injil kelima
Jadi kaum Yesus Seminar, komunitas Yesus Seminar ini, mereka melihat atau mereka mengakui bahwa Injil yang mereka teliti, mereka gumulkan itu ada 5, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Thomas. Lagi-lagi seperti ciri orang-orang liberal, maka mereka melibatkan teks-teks apokrifa tetap sebagai sumber-sumber terpercaya. Sehingga mereka dalam hal ini sangat memungkinkan pengembangan subjektivitas dalam menghayati Alkitab. Karena apa? Karena mereka mulai memberi tempat untuk dipercaya Injil apokrifa, yaitu Injil Thomas itu. Kenapa mereka percaya Injil Thomas? Pertama, karena mereka anggap Injil Thomas itu lebih tua dari Injil Markus. Kan kita tahu paling tua Injil Markus ya. Markus kemudian menginspirasi atau menjadi sumber Matius, kemudian menjadi sumber Lukas, Yohanes agak berbeda. Tetapi Markus ini adalah Injil paling tua. Ternyata dalam penyelidikan orang-orang kaum Yesus Seminar itu, mereka melihat bahwa ini ditulis di tahun 50 kurang lebih. Jadi masih sangat dekat dengan Yesusnya sendiri. Yesus yang kemudian disalib pada umur 33 itu. Umur tahun 50 ini sudah dituliskan. Dibandingkan Markus itu masih jauh. Itu Markus sekitar 60 sampai 70. 60, tahun 60. Lalu ini tentu saja menjadi satu hal yang dianggap oleh mereka. Kalau begitu kita membahas, meneliti Injil berdasarkan Thomas. Kenapa? Karena dia paling dekat dengan Yesus. Jadi apa yang diungkapkan, apa yang dilihat, apa yang ditulis itu pasti lebih original, lebih otentik dalam diri Markus. Itu yang pertama yang menjadi sebab bahwa kaum Yesus Seminar ini memilih Injil Thomas, diproklamirkan sebagai salah satu Injil yang menjadi sumber. Hal yang kedua, bahwa mereka melihat apa yang dituliskan dalam Injil Thomas. Dalam Injil Thomas itu setengahnya ada di Injil Sinopsis maupun Yohanes, ada setengahnya 50%. 50% lagi kisah-kisah baru yang tidak ada di dalam Injil Sinopsis maupun Yohanes. Setengahnya ada. Nah, yang setengahnya itu yang tidak tertulis di dalam Injil Sinopsis maupun Injil Yohanes itu, yang ditampilkan di sana adalah perilaku keseharian Yesus Kristus yang tidak menampilkan keilahiannya, tidak menampilkan transendentalnya, tetapi lebih kepada makhluk imanen, tidak transenden, tapi imanental. Jadi dia tokoh yang berjalan di muka bumi bersama dengan manusia yang lain, begitulah. Jadi teologinya apa? Low kristologi lagi. Dan karena ini low kristologi, maka mereka menerimanya sebagai satu hal yang penting untuk menjadi sumber. Jadi saudara, kalau saya selalu membuat penerapan-penerapan pada setiap poin, kalau kita bertemu dengan orang-orang yang low kristologi, itu kita mesti punya tanda tanya dulu. Bahwa low kristologi menunjukkan bahwa dia geraknya, pelayanannya selalu secara sosial,
itu baik. Tetapi jika hanya melulu itu saja, maka kristologi itu tidak lagi lengkap. Karena tidak lagi ada high kristologinya. Yang ada adalah low kristologi saja. Ini berbicara soal hutang piutang, ini berbicara soal kawin cerai, ini berbicara soal mengampuni, ini berbicara soal sifatnya betul-betul hanya low kristologi saja. Kita harus mengasihi orang, kita harus saling tolong satu dengan yang lain, kita harus membangun komunitas yang saling mengasihi. Itu tentu saja menjadi ciri kekristenan juga, tetapi harus ada high kristologinya. Jadi kalau sampai kepada Yesusnya, maka kita harus bisa mendengar dari teman kita itu, atau orang yang kita layani itu, atau orang yang menyampaikan prinsip teologinya yang low kristologi itu, akhirnya dia bisa mengatakan, saya bersyukur, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kalau sudah sampai kepada itu, kita mulai berkata, oh ini low kristologinya benar. Wah, saya percaya, Tuhan tolonglah. Misalnya dalam kesulitan. Saya dari Damar tadi menghadapi tantangan teologi ini. Pertama, saya dengan anak saya dan istri naik mobil. Begitu keluar mau masuk Cicendo, belum Cicendo, Hasan Sadikin. Macet luar biasa. Waduh, gimana ini? Saya hitung-hitung waktunya gak akan cukup setengah jam juga. Saya bilang ke supir saya, Ken, belok kanan saja di gang kecil, masuk lewat jalan kesehatan, lewat apa. Akhirnya sampai depan rumah, tolong Ibi lari, saya mah gak bisa lari. Bukan karena saya lemes, tapi ya saya sedang pengen istirahat. Jadi Debi lari ngambil motor. Sudah ngambil motor, ngelihat, aduh, yang dibawa motornya yang satu ini kebetulan. Saya lihat bensinnya mentok. Aduh, ini pencobaan kedua. Sampai akhirnya saya mulai ke Wastu Kencana dulu, lewat sana lah. Udah sampai ke Wastu Kencana, diisi, jalan lagi. Kok gil. Banyak kempes. Saya merasa, aduh, gak tahu ini pencobaan yang ke berapa ini. Ada tukang pompa di dekat Wastu Kencana, pompa, jalan lagi. Sampai ke stasiun, kempes lagi, pompa lagi. Jalan lagi sampai ke Gardu Jati, kempes lagi. Tapi saya berpikir, saya pasti sampai di tempat, meskipun telat, tapi sampai dan masih tetap bisa menyampaikan materi ini. Kenapa? Karena saya percaya ada Tuhan yang saya layani, yang tidak mungkin akan menggagalkan begitu saja. Kecuali ada sesuatu alasan besar. Misalnya pengajaran saya sesat, sehingga tidak memungkinkan, Tuhan stop. Jangan ngajar kalau begitu. Mungkin saja begitu. Tetapi Tuhan kemudian saya nuntun, akhirnya tidak ada tukang tambal lagi, tidak ada tukang pompa lagi. Semua tukang tambal juga nawarin, tambal Pak. Iya, saya sudah tahu ini kempes, tapi saya buru-buru tambah angin saja, kempes lagi, tambah angin saja. Akhirnya sampai di ujung Kali Pahapo, wayah nuntun sampai ke tempat pengkolan itu, saya titipkan, Dip, tolong tambalkan, saya lari ke sini. Kenapa? Karena saya yakin ada Tuhan yang campur tangan. Ini hal yang sederhana. Tapi ini yang membawa warna di dalam kehidupan kita, dalam high kristologi namanya.
Jadi kristologi kita bukan kristologi dalam hal yang kemanusiaan antar manusia saja, tetapi sampai relasi kita, seolah kufnan kita, perjanjian kita, itu adalah dengan Allah, dengan Tuhan. Tuhan, aku tahu Engkau punya rencana, Tuhan memilih, punya kehendak, saya pasti sampai. Meskipun waktunya jadi sempit, tidak apa-apa. Injil Thomas kemudian mendapat tempat justru tertinggi dibanding 4 Injil kanonik. 4 Injil kanonik itu 3 Injil sinopsis dan 1 Yohanes, itu namanya Injil kanonik. Itu di bawah Injil Thomas. Jadi si pendatang baru ini menjadi tokoh nomor 1 ini. Di mana? Di kalangan Yesus Seminar. Jadi Yesus Seminar itu terakhir sekitar 200 komunitas intinya. Jadi isinya ahli-ahli, profesor-profesor yang saya katakan keblinger. Jadi mereka menggaungkan Injil Thomas jangan diabaikan. Diterbitkan di banyak negara, diterbitkan di dalam banyak bahasa, laris manis kayak kacang goreng. Injil Thomas itu. Dia lebih daripada Injil Yudas, lebih daripada Injil Barnabas, lebih daripada Injil Filipus, lebih daripada Injil Maria Magdalena. Injil Thomas ini punya keotentikan sebagai murid Tuhan, dan yang paling tua tulisannya tahun 50 abad pertama. Jadi paling baru berkaitan dengan Yesus. Sekarang kita lihat tantangan atau tuduhan-tuduhan yang menyerang kekristenan itu di dalam versi-versi kematian Yesus. Saya hanya mengambilkan beberapa contoh saja. Tantangan dalam versi-versi kematian Yesus. Dalam peristiwa kematian Yesus itu ada banyak polemik di sekitarnya. Tentang bagaimana ia mati, apakah benar ia disalibkan, bagaimana cara matinya, dan polemik-polemik lain yang terus digaungkan untuk menyudutkan kekristenan yang alkitabiah. Nah, yang pertama, yang beda itu yang saya angkat pertama kali menjadi tantangan utama, bukan karena dia paling besar, tapi karena paling awal, yaitu ketika Al-Quran itu menyebutkan bahwa Yesus tidak mati, disalibkan. Tetapi tempatnya digantikan oleh orang lain yang dibuat menjadi serupa dengan Yesus. Dalam surah keempat ayat 157 dikatakan, dan karena perkataan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa anak Maryam, seorang Rasul Allah. Padahal bukanlah mereka membunuhnya dan bukan pula menyalibnya, melainkan orang yang serupa dengan dia. Sesungguhnya orang-orang yang bersalah-salahan tentang Isa itu dalam keraguan, bukanlah dengan pengetahuan, melainkan menurut dugaan saja, dan tidaklah mereka itu membunuh Isa dengan yakin. Jadi karena ini surat dari Al-Quran, saudara tahu kan Al-Maidah 51 saja sampai sebegitu.
Jadi setiap surah dalam Al-Quran itu mereka katakan amin. Tidak ada yang lain. Jadi yang mereka mengerti sampai sekarang itu karena dituliskan di dalam adalah bahwa Yesus itu tidak disalibkan, tapi diganti oleh orang yang lain. Nah, tantangan ini seolah ditujukan kepada kita. Kamu sesat. Bahwa hamba Allah itu, Isa Al-Masih itu, Ibnu Maryam, kok sampai dibiarkan menderita mati seperti begitu. Jadi kita menerima tuduhan bahwa kita ini sesat. Tetapi sebetulnya kita tahu bahwa kita pegang bahwa yang terpenting telah kusampaikan kepadamu, yaitu bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, dan bahwa ia dikuburkan sesuai dengan kitab suci, bangkit pada hari yang ketiga. Itu sesuatu yang sudah di revelation, yang sudah menjadi wahyu bagi kekristenan. Ini sama sekali, jadi kita seperti tembok dengan tembok. Jadi sikap kita bagaimana kalau kita tembok, di sana tembok? Ya, kita perlu mencoba untuk mengelilingi tembok itu, melihat sisi-sisi yang bisa dilunakkan dan sebagainya, tanpa kita menjadi lembek, tanpa kita menjadi lembek. Meskipun tuduhannya, tantangannya adalah bahwa kita ini yang sesat. Ini dari Al-Quran sendiri. Tantangan ini tentu tidak sekedar memberi solusi begitu saja yang memuaskan bagi Kristus Sang Al-Masih. Kristus Al-Masih itu ternyata tidak disalib, tapi kemudian dibawa oleh Allah, dan yang disalib orang lain. Apakah hanya cukup dengan sekedar solusi yang demikian? Tidak. Tetapi kita tahu bahwa tanpa Yesus yang disalib, itu ada rencana Allah yang tidak sampai. Tanpa Yesus yang mati, kalau disalib saja, kalau tidak mati, karena ada nanti paham yang menyalibkan, setuju, tapi tidak mati. Kalau sampai disalibkan, tapi tidak mati, pingsan atau mati suri atau kemudian bangkit lagi, kan kita tahu bahwa ini kemudian tidak menjadi sesuatu yang berguna di dalam penebusannya itu bagi kita. Tidak berguna. Sehingga kalau dibilang solusi ini solusi baik, sebetulnya Kekristenan juga bangga dong, karena tokohnya tidak disalibkan. Justru di kekristenan itu yang tidak boleh diusik adalah kematian Yesus Kristus di kayu salib itu, Pak. Itu yang tidak boleh diusik. Karena itu kunci utama dari keselamatan yang Allah berikan itu. Entah misteri apa ini, kenapa dia harus disalibkan, dia harus mati dengan cara begitu. Itu rahasia Allah. Nanti kita bisa tanyakan bersama kalau ketemu dengan Tuhan. Tetapi yang jelas bahwa ini merupakan kunci utama yang tidak bisa digeser, tidak bisa diganti sedikit pun. Jadi kalau kita berbicara mengenai prinsip teologia Kristiani, satu hal yang paling utama adalah ada Yesus yang disalib, yang mati untuk dosa saya. Yang kedua, pandangan lain dari Injil Barnabas.
dibilang Katolik, dibilang Kristen, tapi sebetulnya dia seperti sudah berganti menjadi masuk Islam. Ditulis abad ke-14, versinya begini. Lalu oleh mereka diletakkannya mahkota duri di atas kepala Yudas. Dan bersama dia telah dijatuhkan pula hukuman mati, disalib atas 2 orang pencuri. Itu menurut tulisan Injil Barnabas yang disadur oleh Husain Abu Bakar dan Abu Bakar Basmeleh. Jadi di dalam pemahaman Injil Barnabas ini sama dengan Al-Quran. Tetapi bedanya kalau di Injil Barnabas malah sudah lebih jelas lagi yang disalib itu bukan orang lain yang menyerupai Yesus. Tetapi Yudas yang dibuat menyerupai Yesus Kristus. Ya, kita lihat ini tidak terlalu penting bagi kita, tetapi bagi orang-orang di luar sana, isu seperti ini itu tuduhan utama, tantangan besar bagi kita. Apalagi ketika mereka melihat ini Injil Barnabas. Kalau nanti ada Injil Yudas, ini Injil Yudas, sebetulnya yang betul itu Injil Yudas. Bagi kita tidak terlalu banyak masalah, tapi bagi mereka ini seperti lubang yang menarik sekali untuk mereka tembus, celah yang mereka bisa tembus. Nah, ini kita mesti waspadai hal ini. Yang ketiga, Holger Kersten. Ini yang menuliskan mengenai Yesus yang kemudian dikenal dalam nama Nabi Yus-Asaf atau Nabi Isa. Itu berjalan sampai ke Kashmir dan kemudian meninggal di sana. Dikatakan, dan ia mencapai Kashmir yang merupakan daerah terjauh yang ia layani dan di sana hidupnya berakhir. Kuburan Nabi Yus-Asaf ada di tengah daerah yang sekarang merupakan kota tua Srinagar di Ansimar, daerah Kanjar. Ini dari buku Yesus Live in India halaman 218. Saudara-saudaraku kasih di dalam Tuhan. Jadi ada memang pandangan bahwa ada buktinya itu artinya ada karya tulis. Ada karya tulis yang mereka lihat. Tapi karya tulisnya kan tidak historis kritisismenya tidak jelas. Dia ditulis abad berapa, dia yang menulis siapa, yang mengaku murid Tuhan seperti Barnabas dan sebagainya, tapi sebetulnya bukan murid Tuhan. Itu tidak terlalu dipentingkan oleh mereka. Tetapi ketika mereka mendengar ada Yesus sampai ke Kashmir dan meninggal di Kashmir, kuburannya ada loh. Gapuranya ada tulisannya di sana sudah jelas makam Yesus Kristus atau di dalam bahasa itunya Yus-Asaf dan keluarganya. Ada Yesus dalam bahasa India. Kemudian ditulis ada Yesus, ada Maria Magdalena, tapi dalam istilah mereka. Lalu ada anak-anaknya. Di satu oswari, istilahnya satu lingkungan makam. Kalau kita ke Cikadut, kan ada yang sudah membeli satu tanah, kemudian sudah ada bapaknya, ibunya, anak-anaknya, dan sebagainya.
Bagi kita tidak masalah, tapi sekali lagi bagi mereka yang sudah ini buktinya, ada buktinya jelas sekali bahwa di situ ada Yus Asaf, Nabi Yus Asaf, atau yang kemudian dikenal Yus Asaf atau Isa, ISSA. Saudara-saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, yang keempat yang menarik ini Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, sahabat kita yang sering dikejar-kejar ini, pengikutnya. Jadi ini pendiri Ahmadiyah. Dan pendiri Ahmadiyah ini menyatakan dalam surah Nabi Isa dari Palestina ke Kashmir, halaman pertama, ditulis oleh Syafi Batuah. Itu dikutip ucapan Ghulam Mirza. Nabi Isa alaihi salam tidak meninggal di atas salib dan hanya pingsan. Setelah siuman kembali beliau meninggalkan Palestina dan menuju daerah-daerah sebelah timur untuk menyampaikan ajaran-ajaran beliau kepada suku-suku Israel yang hilang. Sampai akhirnya beliau meninggal di sana dalam usia 120 tahun. Jadi Ahmadiyah itu percaya Yesus Kristus. Percaya Yesus itu diluputkan dari salib, dari kematiannya. Dan kemudian memilih ke Kashmir dan meninggal di sana dalam usia yang lanjut. Sekali lagi, bagi kita tidak masalah karena kita sudah punya fundamental di dalam hal itu. Tetapi bagi mereka setiap hal-hal yang demikian adalah kesempatan. Terakhir, apa yang ditulis sebagai tantangan dalam versi kematian Yesus dalam Injil Yudas Iskariot. Ini ditemukan pada tahun 78 sebetulnya dalam penggalian. Tapi kemudian tahun 2006 baru kemudian dipublikasikan gede-gedean seluruh dunia, Discovery Channel. Ini betul-betul dijabarkan kepada dunia. Dituliskan bahwa dalam Injil Yudas itu, Yudas memang benar menyerahkan Yesus Kristus. Seperti yang tertulis dalam Injil kanonik. Tetapi di dalam penyerahan Yesus Kristus itu sebetulnya menurut Yudas dia menjalankan perintah Yesus Kristus sendiri. Jadi dia punya hubungan begitu dekat dengan Yesus. Dia punya hubungan sebagai murid yang paling taat, paling setia, dan menyerahkan Yesus itu karena perintah Tuhan sendiri. Kita tahu bahwa Injil Yudas kemudian dipengaruhi gnostikisme yang kuat. Gnostik itu antara lain fahamnya bahwa yang lahiriah, yang tubuh, yang kasar itu paling rendah tingkatnya, dan jiwa atau rohani yang bukan tubuh jasmani itu lebih mulia. Injil Yudas kemudian menuliskan bahwa ketika Tuhan memberikan perintah kepada Yudas supaya dia menyerahkan Yesus, itu ada pergumulan, ada berat hati. Tetapi kemudian dia lakukan semua itu untuk menunaikan misi Yesus. Jadi betul-betul ini dibalik seperti pahlawan. Jadi
Yudas itu betul-betul dibuat seperti pahlawan. Bahwa dia, apalagi dia dituliskan nulis sendiri, memuji sendiri bahwa dia paling baik, paling taat, paling bisa jadi teladan, paling bisa contoh di kalangan murid-murid yang lain. Begitu adalah Yudas. Dan kalau dia kemudian dituliskan di dalam Injil kanonik, Injil kita, bahwa dia kemudian menyesal, gantung diri, jatuh, perutnya terbelah. Itu kan menurut Injil kanonik. Kalau menurut mereka, menurut Yudas, kemudian yang ditulis entah, kemudian yang nulis pelanjutnya mungkin sesudah dia menuliskan kematiannya. Dia menuliskan bahwa Yudas itu mati karena dirajam batu oleh murid-murid yang lain karena iri hati. Murid-murid yang lain iri hati kepada Yudas sampai kemudian mereka merajam batu, dan kematian Yudas itu adalah kematian yang mulia sekali. Sesudah mati kemudian rohnya terangkat kembali kepada cahayanya, cahaya yang menjadi sumber bagi dia. Ini fiktif, tetapi dan yang seperti begini seringkali diminati oleh sutradara-sutradara. Nanti mereka bikin Da Vinci Code. Nanti mereka bikin Injil apa lagi. Nanti dia bikin Injil Yudas, tidak tertutup kemungkinan bahwa Yudas akan muncul di sana sebagai orang yang berjasa. Dan Yesus itu meminta kepada Yudas supaya Yudas yang melepaskan tubuh rohani itu dari tubuh, dari badan kasarnya Yesus melalui disalib itu. Yudas yang menolong melepaskan badan kasar dari Yesus itu melalui salib. Dia disalib, rohnya kembali kepada Allah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini kita tahu lagi bahwa ini pengaruh gnostikisme. Dan gnostikisme itu pasti bukan pandangan yang sesuai dengan apa yang dianut oleh Yesus Kristus. Atau zamannya pun bukan zaman-zaman di dalam Yesus Kristus. Gnostik itu lebih ke arah Romawi, dari kebudayaan Romawi. Demikian saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jadi masih banyak versi kematian yang didirikan oleh berbagai pihak. Termasuk bahwa Yesus kemudian melarikan diri sampai ke Burma, Vietnam, Korea, sampai nyebrang ke Jepang. Sampai kemudian mati, akhirnya mati di Jepang sana. Ada karya tulisnya. Dan mereka selalu mengatakan karena ada karya tulis itu mereka percaya. Penganutnya ada lagi seperti itu. Jadi kematian Yesus adalah satu tahap rencana Allah yang terlalu penting untuk diabaikan. Satu hal yang paling utama. Kita bisa tidak menerima atau kita bisa merasa jauh dari ibadah kita, dihalangi dan sebagainya. Tapi kita yang tidak bisa adalah kehilangan anugerah itu. Jadi kematian itu terlalu penting untuk diabaikan. Oleh sebab itu kita tahu banyak pihak-pihak lain, tetapi banyak pihak-pihak lain yang selalu antusias untuk membatalkan doktrin penebusan. Dan terlalu fatal bagi kita jika penebusan ini dapat diselewengkan. Entah melalui liberalisme yang paling sederhana saja sampai kemudian orang dibawa kepada liberalisme. Sampai kemudian ragu-ragu dan tidak meyakini akhirnya pada keselamatan di dalam Yesus. Dan pada akhirnya bahkan sampai menganggap bahwa Yesus mati dibangkitkan menebus dalam kematiannya itu mitologi atau mitos. Ini semuanya menjadi sesuatu yang celaka kalau begitu.
Jadi waspadalah.